Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, nama saya Fuad Abdullah dari PPG Prajabatan Gelombang 1 tahun 2023 Universitas PGRI Semarang. Di sini saya akan menjelaskan hasil pemahaman saya tentang filosofi pendidikan, koneksi antar materi, topik 1, 2, 3, 4, dan 5. Bapak Ibu guru hebat, pada topik 1 saya mempelajari tentang perjalanan pendidikan nasional Indonesia. Nah, dalam topik tersebut saya mempelajari tentang 3 masa perjalanan pendidikan Indonesia, yaitu sebelum kemerdekaan, pasca kemerdekaan, dan lingkungan abad 21. Berawal dari tahun 1854, yaitu para bupati berkumpul menginisiasi pendirian sekolah kabupaten yang hanya mendidik calon pegawai saja. Kemudian pada tahun yang sama 1854 didirikanlah sekolah Bumi Putra yang hanya belajar tentang membaca, menulis, berhitung sederhana untuk sebagai pegawai untuk menjalankan tugasnya. Kemudian berlanjut pada tahun 1920 tercipta cita-cita baru untuk perubahan radikal dalam pendidikan dan pengajaran. Nah, 2 tahun setelahnya yaitu 1922 didirikanlah Taman Siswa yang pada akhirnya menjadi gerbang emas kemerdekaan Indonesia dan kebebasan kebudayaan kebangsaan. Kemudian pada saat kemerdekaan sudah menggunakan kurikulum yaitu tentang jati diri bangsa Indonesia, bahwa dirinya sudah benar-benar merdeka. Kemudian dilanjutkan dengan setelah pada pembelajaran abad 21 ini, yaitu sudah menggunakan teknologi dalam pembelajaran, dalam penggunaan YouTube, Twitter, Instagram, YouTube sebagai pembelajaran dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah. Bapak Ibu guru hebat, kemudian dilanjutkan pada topik 2 yaitu dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu perbedaan antara mengajar dengan pendidikan. Pengajaran atau underwich merupakan bagian dari pendidikan, yaitu untuk memberi ilmu untuk kecekapan hidup anak lahir dan batin. Sementara pendidikan atau upfeeding merupakan tuntutan terhadap segala kodrat yang dimiliki anak untuk selamat dan bahagia. Nah, terdapat 3 tulisan Ki Hajar Dewantara yang sangat fundamental, yang sangat dasar. Yang pertama yaitu dasar-dasar pendidikan itu sendiri, bahwa pendidikan yang baik adalah pendidikan yang menuntun. Kemudian yang kedua adalah metode Montessori, kemudian Froebel, dan Taman Anak. Ketiganya ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Bapak Ibu guru hebat dapat browsing, dapat searching di jurnal-jurnal terkait, yaitu metode Montessori, Froebel, dan Taman Siswa. Kemudian yang ketiga adalah pidato sambutan Ki Hajar Dewantara. Nah, dalam sambutan Ki Hajar Dewantara ini yang dilakukan di Universitas Gadjah Mada pada tanggal 7 November 1956. Video YouTube-nya Bapak Ibu guru hebat dapat menyaksikannya di laman PPG Prajabatan Direktorat Jenderal. Kemudian pada topik 2 ini juga mendasarkan pada dasar yaitu sistem Among dalam pembelajaran. Ki Hajar Dewantara mengarahkan bahwa seorang pendidik adalah seorang petani jagung, di mana seorang pendidik itu seorang petani dengan menanam sebuah biji jagung yang kemudian ditanam, tanahnya itu sebagai sekolah, kemudian memerlukan fasilitas-fasilitas berupa matahari, air, kemudian pupuk. Jagung akan tumbuh seperti jagung. Jagung tidak dapat tumbuh seperti padi, tidak dapat tumbuh seperti rumput, tidak dapat tumbuh seperti pohon-pohon lain kan, dan ini dinamakan kodrat alam. Disesuaikan dengan kodrat zaman, dan ini menjadi PR besar bagi seorang guru. Kemudian saya mempelajari topik 3 yaitu identitas manusia Indonesia. Bapak Ibu guru hebat, nilai-nilai kemanusiaan ini menjadi identitas manusia Indonesia. Terdapat 3 hal penting yang saya pelajari, yaitu kebinekaan, kemudian
Yang kedua adalah nilai-nilai Pancasila, dan yang ketiga adalah religiusitas. Yang pertama yaitu keragaman atau kebinekaan sebagai identitas. Ini merupakan anugerah alamiah yang tanpa dirancang sebagai negara Republik Indonesia yang dimiliki oleh masing-masing penduduknya, masing-masing identitas jiwa daripada masyarakat Indonesia itu sendiri. Dan yang kemudian yang kedua dari kebinekaan yang muncul di negara Indonesia menjadikan kita menjadi lebih berpengalaman adanya kemajemukan yang global, adanya kemajemukan yang ada di wilayah Indonesia ini. Budaya ini menurut Kuncoro Ningrat sebagai wujud ide, gagasan, norma sesuai dengan kondisi masyarakat yang ada. Kemudian dilakukan dengan aktivitas atau pola tindakan dan benda-benda bernilai atau artefak. Nah, ini merupakan suatu keragaman yang memiliki nilai penting dalam pendidikan Republik Indonesia. Kemudian yang kedua adalah tujuan perumusan Pancasila. Nah, ini menemukan perekat hidup berbangsa di Nusantara. Nah, nilai-nilai Pancasila ini memuat imperatif etnis untuk bersatu, bertanggung jawab, bekerja sama, hidup adil dan musyawarah. Ini tertuang dalam nilai-nilai Pancasila. Pancasila. Kemudian yang ketiga adalah religiusitas, sila pertama sampai sila kelima. Kemudian yang ketiga adalah religiusitas. Nah, ini adalah inti dan daya agama. Ibu dari cinta kepada kebenaran, kesukaan pada gejala yang wajar, sederhana, dan jujur dan sejati. Ini merupakan religiusitas. Nah, ini sebagai sikap-sikap insani. Kemudian yang ke topik 4 yaitu Pancasila sebagai fondasi pendidikan Indonesia. Bapak Ibu guru hebat, Pancasila sebagai fondasi pendidikan Indonesia ini memiliki kebinekaan atau diversity. Nah, ini kita wilayah Indonesia yang tersebar baik ribuan pulau, suku, wilayah yang berbeda-beda memiliki kebinekaan yang harus dimiliki oleh masing-masing individu. Di mana sila pertama dalam Pancasila itu adalah religiusitas, artinya menghargai keragaman, menghargai keagamaan yang ada di Indonesia. Kemudian sila yang kedua menekankan pada prinsip etis menghargai sesama. Kemudian sila ketiga menyatukan perbedaan, dan adanya perbedaan ini dilanjutkan pada sila keempat yaitu tradisi berdialog atau bermusyawarah dalam jika terjadi perbedaan, dan sila kelima yaitu murah hati untuk menolong dan setia kawan lingkup Indonesia itu sendiri. Tentunya dalam keempat sila ini terangkum dalam satu yaitu sila ketuhanan yang menekankan pada religiusitas. Kemudian pada Pancasila sebagai profil pelajar Pancasila sebagai fondasi pendidikan Indonesia ini memiliki profil pelajar Pancasila. Nah, ini Bapak Ibu terdapat dasar hukum yang mengikat yaitu keputusan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 9H/KR/2022 tentang dimensi elemen subelemen P3 profil pelajar Pancasila pada kurikulum merdeka. Bapak Ibu guru hebat, profil pelajar Pancasila ini saya mengambil dari Anastasia di NPS bahwa profil Pancasila ini memiliki 6 ciri utama. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Lah, ini pelajar Indonesia memiliki ciri khusus yaitu pelajar Indonesia yang berakhlak adalah pelajar yang berakhlak dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa secara vertikal, dan secara horizontal ia memahami ajaran, ia dapat mampu berkomunikasi, dapat hidup dengan sesama dengan baik, artinya tidak merugikan antara individu satu dengan individu lainnya. Kemudian ciri khusus yang kedua adalah berkebinekaan global. Nah, ini pelajar Indonesia mempertahankan budaya-budaya luhur yang dimiliki, seperti yang ada di Jawa dengan adat Jawa yang dimiliki, Sumatera dengan adat Sumatera yang dimiliki. Kemudian lokalitas yang ada di identitasnya, tetap berpikiran terbuka, berwawasan global, dan berinteraksi dengan budaya lain sehingga menumbuhkan rasa saling menghargai dan kemungkinan terbentuk budaya baru.
yang positif dan tidak bertentangan dengan budaya luhur bangsa. Artinya bahwa masyarakat Indonesia, individu Indonesia harus memiliki jati diri yang mumpuni, jati diri yang kuat, sehingga tidak dapat terombang-ambing adanya globalisasi atau dengan budaya masukan dari budaya yang ada, budaya asing yang masuk di Indonesia. Kemudian profil Pancasila yang ketiga yaitu gotong royong, bahwa pelajar Indonesia memiliki kemampuan gotong royong, yaitu kemampuan untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar, mudah dan ringan. Nah, ini sesuai dengan Pancasila sila ketiga, Persatuan Indonesia. Kemudian disatukan dengan musyawarah apabila terjadi perbedaan, yaitu dengan musyawarah, berdialog, komunikasi yang aktif sehingga tidak terjadi miskomunikasi. Kemudian yang keempat yaitu mandiri. Pelajar Indonesia merupakan pelajar mandiri, yaitu pelajar yang bertanggung jawab atas proses hasil belajarnya. Mandiri tidak bergantung pada orang lain dan bertanggung jawab atas apa yang dilakukan. Kemudian profil pelajar Pancasila yang kelima adalah bernalar kritis, yang memiliki ciri khusus bahwa pelajar yang bernalar kritis mampu secara objektif memproses informasi baik kualitatif maupun kuantitatif, membangun keterkaitan antara berbagai informasi, menganalisis informasi, mengevaluasi dan menyimpulkan. Artinya apa yang dilihat cara tidak langsung dinalar kritis untuk menjadi bahan referensi dalam pembelajaran. Kemudian yang keenam yaitu kreatif. Nah, ini memiliki indikator yaitu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinil, bermakna, bermanfaat dan berdampak baik khususnya bagi dirinya sendiri, keluarga, masyarakat, bersyukur baik berbangsa maupun bernegara. Nah, profil pelajar Pancasila ini, kata kunci dari profil Pancasila yang pertama yaitu akhlak beragama, akhlak pribadi terhadap sesama, kemudian akhlak kepada manusia atau horizontal atau hablum minan nas, kemudian akhlak kepada alam dan akhlak kepada negara. Kata kunci pada profil pelajar Pancasila yang kedua yaitu pemahaman diri dan situasi atau regulasi diri. Kemudian profil pelajar Pancasila bernalar kritis yaitu memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, menganalisa dan evaluasi. Penalaran ini merefleksi dan mengevaluasi pemikiran sendiri. Kemudian yang ketiga yaitu bergotong royong. Ini mampu dalam berkolaborasi dan memiliki kepedulian yang tinggi. Kemudian berkebinekaan global, mengenal dan menghargai budaya, komunikasi yang interaktif, refleksi bertanggung jawab. Kemudian yang kreatif, menghasilkan gagasan yang orisinil, artinya yang baru, yang belum ada, yang ada tetapi sudah dimodifikasi, menghasilkan gagasan yang orisinil, benar-benar baru. Kemudian menghasilkan karya dan tindakan yang orisinil, memiliki wawasan untuk berpikir dalam mencari alternatif solusi permasalahan, merefleksi dan mengevaluasi pemikiran sendiri. Kiranya itu Bapak Ibu guru hebat yang saya lakukan selama ini, saya implementasikan selama mengajar di SD PPL saya di SD Negeri Pandian Lamper 03, bahwa siswa belajar sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, sesuai dengan yang dimiliki oleh masing-masing individu atau masing-masing peserta didik. Kiranya cukup antara topik 1, ulasan topik 1, topik 2, topik 3, topik 4 dan topik 5. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.